Jadi kalau dibilang mentas dari ngamen sampai ke paling tinggi wakil presiden ya? Wakil presiden. Wakil presiden pernah. Gila itu. Kalau kena lagu Latin misalnya Brazil, harus bisa. Meksiko, bisa. Ringan sebetulnya. Ringan, memang makanan kita. Tapi kalau kena lagu Asia, lu bahasa Thailand bro, lu bayangin. Habis gitu lu nyanyi lagu Filipin. Habis gitu lu dituntut untuk nyanyi lagu Jepang. Apa yang nggak melintir di dalam? Oke, balik lagi di Mr. Dam Podcast. Just sit back and chill. Alright, Ngoceh lagi guys. kan nih. Setelah sekian lama sih, ya kemarin kita agak sih. Ada libur-liburnya sedikit lah, ya. Betul. Karena kasihan editor kita banyak banget yang belum diedit. Saking semangatnya ngonten ya. Tapi sekarang gue emang kangen banget sih untuk podcast ini, dan kangen gue bisa diobatin sama apa? Narasumber kali ini, ya, wow, gokil nih. Senior nih. Asli, ini senior nih. Bisa aja senior. Senior man, asli ini senior, kacau nih. Gua agak grogi sebenarnya, tapi gimana ya? Nggak boleh kelihatan grogi. Tenang aja. Harus chill ya. Just sit namanya back juga and chill. Just sit back and chill. Alright. Ini kayaknya Mr. Ridhamnya seger-seger banget sih. Seger bugar. Subur. Lebih tepatnya subur, Om. Iya, betul. Oke, selamat malam, Om. Malam. Sehat ya, Om? Sehat. Yuhu. Kalau ini manggil Om aja, kalau saya Mas aja. Oh, Mas. Oh, iya. Karena saya ini anaknya dia. Oh, gitu Nah, ya? Iya. Tadi juga dibisikin anak ini. Iya. Penerus. Senior nih. Iya, Penerus. senior. Ini gue suka nih yang kayak gini nih, ya kan. Nggak hanya perusahaan aja yang punya perusahaan keluarga. Iya. Ya, tapi ini, band keluarga loh, bayangin. Oke guys, kali ini narasumber kita adalah band Arudam. Ya. Arudam. Yoi. Kalau orang Jawa Timuran kalau orang Jakarta zaman sekarang itu pasti ngerti Arudam apa dan segala macam. Tapi kalau gue pribadi gue sebenarnya udah tahu, ya kan, karena gue orang Jawa Timur, orang Malang. Oh iya. Jadi tahu deh kalau bicara Arudam, ya kan. Boso walian. Ya. Apa artinya Arudam? Madura. Madura. Cuma gitu aja. Iya, tahu. Tapi di sini ada arti lagi. Oh, ini dia nih. Oh, ini yang Selain keren. Arudam itu kalau dibalik Madura, Iya. tapi kita punya arti lagi. Artinya apa tuh, Om? Anak rantau darah Madura. Anak rantau darah Madura. Guys, sahabat Mr. Dam, kalau mau tahu Arudam ini, lu googling aja pasti keluar. Betul. Paling atas. Kalau bicara band Arudam tuh udah paling atas. Dan ini yang paling uniknya lagi adalah apa? Genrenya, men. Ya. Wow, ini keren banget sih. Udah jarang banget ya sekarang ini, apalagi generasi milenial ya. Jarang banget lo dengerin band-band yang bawain lagu Latin. Lagu-lagu Latin. Yes. Lagu Latin. Apa itu ya? Latin tuh ini ya, Gypsy King gitu-gitu ya. Bukan, lebih ke apa? Lebih ke Latin klasik. Latin klasik itu apa? Latin klasik. Aduh, gue Apa lupa tuh? lagi tuh. Banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Ada yang bolero gitu. Besame. Nah, Besame mujo. Itu antara kan lain. dia enggak? itu salah satu jenis lagunya. Antara lain itu. Iya, Salah gitu. satu jenis lagunya. Ya kan gitu-gitu, Iya, Om, ya. betul. Iya. Lu enggak ngerti dah, belum nyampe. Belum nyampe. Oke. Enggak, mungkin karena Adam bukan musisi juga. Iya. Nah, jadi enggak ngulik yang kesana-sana. Kalau aku kebetulan emang bermain musik juga, jadi ya sebagai seniman musisi harus tahu semua genre sih. Harus tahu semua Paling genre. tidak kita punya pengetahuannya. Betul. Walaupun yang kita dalami genrenya masing-masing lah ya. Kalau bicara mendalami itu bahasanya idealisnya kemana gitu ya. Ya. Keren. Oke, balik lagi nih. Om mau tahu nih. Ini kan udah berarti Ini ke saya dulu nih. iya dong, Ya. kan Om. Terus ini Mas. Ini Mas, Iya. ya. Ini Om. Ini kan udah
ada generasinya. Ya. Kalau boleh tahu nih Om, dari tahun berapa sih Arudam nih Om? Sejak berdirinya. Sejak berdirinya Arudam. Berdirinya Arudam itu tahun 87 itu secara tidak sengaja saya bentuk musik itu dari bawah, betul dari bawah. Dari bawah betul. Dari pengamen dulu. Wow. Dari ngamen dulu. Gila ini nih Dam, yang namanya musisi ngelotok gini nih Dam. Saya ke Jakarta itu tujuannya tidak ingin mengamen sebetulnya. Sebenarnya. Iya, cuman karena senang musik akhirnya saya ngamen di situ. Ngamen. Karena pada saat itu pengamen di tahun itu sangat dibanggakan oleh masyarakat Jakarta. Entar dulu, pengamen pada tahun itu 80-an 1987 dibanggakan. sangat dibanggakan sekali. Sangat dihormati sama orang-orang. Ngamen, tak dulu Om. Kalau bicara ngamen, Ya. ya kalau anak zaman sekarang taunya ya pengamen yes ibis, Ya, dari pinggir jalan. yang kayak gitu. Kalau zaman dulu ngamen. Zaman dulu itu pengamen betul-betul seniman yang bisa main gitar, yang bisa nyanyi, Bisa nyanyi. yang enak didengar. Yap. Jadi bukan seperti zaman sekarang yang asal nyanyi dikasih pergi, bukan. Iya. Jadi betul-betul orang itu menikmti. Oke. Orang-orang itu menikmati. Kalau zaman sekarang lebih ke home band, sekarang band cafe, ya, gitu ya. sekarang lebih ke situ. Oke. Kalau zaman sekarang kan perbedaan ngamen sekarang sama zaman dulu itu jauh banget bro. Yap. Jauh banget. Bener. Kalau zaman dulu memang benar-benar kualitas itu ditata, suara satu, vokal 1, vokal 2, vokal 3 itu ditata. Bahkan dengan alat musik gitar sekalipun. Lebih konsepnya kayak ya kita manggung ya. Yes, Manggung. Iya. betul. Memang kok, betul-betul. Bahasanya manggung kalau Ya, sekarang. Kalau maaf dulu kata. manggung itu dibilangnya ya ngamen. Kak, Ya begitulah. maaf kata kalau untuk pengamen zaman sekarang banyak motifnya. Iya benar banget. Nah, Bener yang pertama belum tentu motif memang kebutuhan dia. Ada yang passion. Bukan, Ya kan, ada yang belum. lebih mereka tuh bangga akan menjual apa ya, belas kasihan tuh banyak lah pinggir jalan. Kita prihatin lah kalau dengar itulah Iya. ya. Gitu. Terus ada juga yang ngamen itu Ada yang yang terpaksa. Iya. Jadi bukan kualitas lagi yang dibicarakan. Iya benar. Itu. Setuju banget saya Mas. Nah, untungnya Arudam ini terbentuk bukan pada zaman itu. Yoi. Dan memang benar-benar kualitas dan Nah, terbukti makanya sampai dari saat ini. 1987 ya nggak? Yes. Ya itu yang gue bilang. Ini udah musisi kelotokan nih. 87 apa sudah lahir? Udah. Oh. Iya. Udah. Tapi masih ya. Ya, gitu deh. Ya. Umur berapa gitu ya. Belum ngerti lah. Tapi emang dari kecil kebetulan Papa dulu penyiar radio. Oke. Jadi pasti suka musik ya kalau Banyak radio. referensi berarti. Nah, jadi dari kecil saya dengerinnya yang lagu-lagu ya ada Latinnya juga, Yes. rocknya juga pun ya Led Zeppelin yang gitu-gitu ya kan itu udah lama. Ya paling kalau anak zaman sekarang taunya cuma The Beatles gitu ya enggak. Ya nggak sih? Oasis gitu ya. Oasis sudah ya 90-an, nggak kenal lu nggak. Tapi kalau kita Arudam pada saat itu ngamennya betul-betul di tempat-tempat, bukan di bis ya pada saat itu ya. Ya di komplek, di perumahan gitu. Nah, tahun 89 itu saya ikut lomba di DKI. Oke. Lomba vokal grup. Vokal grup. Nah, kebetulan saya juara 3. Wow. Dari tim juara 3 itu. Se-DKI itu Om. Se-DKI. Sedekai. Iya. Wow, keren. Jadi dari situ saya semakin yakin bahwa saya ini bisa nyanyi. Om, tar dulu nih. Balik lagi ya. Saya tarik mau ke belakang sedikit. Anak rantau dari Madura. Darah Madura. Darah Madura, ya kan? Kenapa nggak berkaryanya di Madura Om? Kenapa maunya di Jakarta? Ya itulah karena saya merantau di Jakarta. Oh, merantaunya di Jakarta. Jakarta. Oh gitu. Sehingga ya, Merantau ke sini emang mau berkarya, bermusik apa emang mengadu nasib? mengadu nasib sebetulnya. Bener-bener mengadu nasib. Tapi karena emang punya skillnya. Memang kalau skill dari Madura sudah punya skill. Emang dari keluarga musisi Om? Dari keluarga musisi. Iya. Iya. Jawa Timur kebanyakan musisi seniman ya Om. Ya enggak semua. Iya kebanyakan. Mayoritas sih. Menurut saya loh, menurut saya mayoritas apalagi musik. Tapi memang perjalanan kelompok saya ini unik sekali. Karena tim ini terdiri dari keluarga sebetulnya. Yap. Keluarga. Ya.
Dari saya, adik saya, sepupu saya, ponakan saya itu satu tim. Jadi enak diaturnya gitu. Dan majunya maju bareng. Iya, benar. Jadi benar banget. Berusahanya bareng-bareng. bareng-bareng. Gitu. Di situ tidak ada kecemburuan. Iya. Tidak Karena ada. biasanya kalau anak band kan dibagi rata. Ya, tidak ada istilahnya oh saya paling jago, tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Emang ada porsinya masing-masing kalau anak band itu. Ya setahu saya ya. Iya. Karena saya ngeband, grup band ya porsinya masing-masing. Iya. Nggak ada lu ya nggak jalan nih ya. Sebetulnya ini ya nggak jalan ya. Gitu. Konsepnya Jadi, satu, kalau pengen berkesinambungan. tim itu nggak pecah konsepnya satu. Setiap anggota harus mempunyai kesadaran tinggi. Setiap anggota Nah, ini Harus pelajaran mempunyai kesadaran tinggi. Iya. Tidak ada yang jago, tidak ada yang paling diperlukan, tidak ada yang paling hebat. Semua rata. Saling mendukung. Setuju banget. Itulah. Setuju banget. Jadi Arudam sampai sekarang itu masih ada benderanya, masih ada. Gokil. Nah, Bahkan itu jadi hashtag tuh, Pak. Apa tuh? Arudam masih ada. Arudam masih Masih ada. ada. Arudam masih ada. Bisa nih buat di Itu. headline-nya ya. Iya. User kita ya. Iya. Boleh. Itu Arudam jadi masih hashtag. ada. Arudam masih ada. Boleh, Sejak boleh. 1987. Iya. Gokil. karena waktu dari 97 ini ke milenial sekarang kan jaraknya sudah jauh Mr. Adam ya. Sehingga jatuh lagi ke penerusnya. Penerusnya. Regenerasinya. Regenerasi. Ya, Itu tuh yang menurut saya unik. Itu unik banget loh. Maksudnya ya yang tadi gue bilang bahwa ada nih perusahaan keluarga, Iya. turun temurun dan segala macam karena perusahaan. Tapi ini band, ya sebuah grup band kelompok musik, Iya. ya enggak. Dan turun temurun keluarga semuanya yang ya turunnya keluarga men. Ya, enggak? Ya ini nih Arudam nih. Ya mungkin kebetulan aja Secara sebetulnya. kebetulan aja. Tapi gini, apakah konsep perusahaan keluarga itu menjadi satu konsepnya si Arudam sendiri atau karena memang Arudam ini bisa menghasilkan jadi kita turunin ke anak-anak cucu kita gitu. Enggak Jadi juga. memang berangkat dari pertamanya itu kenapa kok bisa keluarga semua karena memang ya talenta ya. ya Dan setiap anak tanpa disadari itu akan pasti membanggakan Siap. orang tuanya. Itu Setuju. tanpa disadari. Dan darahnya pasti Oh, kalau darah pasti, Iya. ya kan. Tapi tanpa disadari seorang anak itu pasti akan membanggakan orang. Begitu juga saya. Iya. Begitu melihat ayah saya tampil, gue seneng dulu gue kecil dia bro. Yoi. Wih, gila bokap gue gagah banget ya tampil gitu. Nah itu Asli, di atas terngiang di atas panggung. Dan ya. gue nggak pernah berpikiran akan tampil bareng dengan dia. Benar. Hingga pada suatu titik di mana gue harus belajar main musik, gue suka sama musik, gue butuh partner. Daripada kita nih liar dalam artian. Pada waktu itu gue belajar musik dengan teman gue, ngeband gitu, latihan gak jelas, bayar ngeluarin duit. Akhirnya dipanggil sama bokap, ngapain lu latihan bayar? Nah di situ mulai logika gue belum berjalan. Iya ya, saya ini pengen menghibur orang. Iya. Tapi kenapa kok gue harus mengeluarkan uang? Iya. Nah, mindset mulai dari itu gue masih SMP itu. Setuju. Nah dari situ mulai dia menanamkan doktrin-doktrin cinta kita terhadap Latin, bahasanya gitu. Iya. Latin. Jadi genre ini Untuk ya. merubah anak muda yang suka band pada waktu itu Iya, ke genre Latin. dengan Wah. genre yang wah Nah banyak itu sekali. mengubah mindset kita genre gitu itu sulit. Heeh. Nah dia bisa, bapakku bisa. Ya. Itu kita gabung tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2000 ya? 2000 2001 2001 baru bergabung Iya, nih bergabung. generasinya baru muncul lagi. baru muncul. Dan tidak ada niat dari saya tuh untuk bergabung dengan bokap Arudam, enggak. Dari Karena di saat itu kan lagu sudah berputar. Iya. Nah, karena lagu Tren itu- musik kan tren musiknya ya berubah. Itu yang gue bilang bahwa Arudam ini masih eksis sampai sekarang dengan Genre Latinnya. genre Latinnya. Itu yang menurut gue. Tapi tidak semua. Hmm. Jadi para audet itu seneng lagu Latin tidak semua. Bahkan seneng lagu-lagu yang anak muda zaman sekarang yang lagu agak milenial. dinyanyikan ya. Nah, itu tugasnya yang Peranan yang Regenerasi baru. regenerasi baru lagu-lagu itu. itu salah satu trik dan strategi Arudam. Oke. Tanpa menghilangkan jati diri, kita harus merekrut semua pasar. Oke. Iya. Caranya gimana dengan sekarang gini? Apakah lagu zaman sekarang yang lagi ngetren tapi diaransemen secara Latin atau gimana? Oh enggak, tetap Emang kita tetap ya masuk di aransemen itu kan banyak orang yang nggak paham. Bagaimana cara merubah misalkan salah satu lagu band rock, Yap. ya kan, menjadi
warna akustik. Nah ini kan membutuhkan suatu pemikiran kan dan aransemen yang baru kan. Nah disitulah tugasnya muda-muda. Dan gimana caranya lagu itu masuk ke kalangan yang berbisnis dan tetap ujung-ujungnya duit, bro. Iya. Nah itu tetap kita pasar tetap ke situ. Cuan yang Maha Esa. Ya udah gitu. Iya. Jadi apa tuh yang undang kita ini bermacam-macam kalangan. Berbagai kalangan, berbagai macam karakter, wah kupingnya macam-macam. Kita harus jeli. Ya. Saya harus menghibur orang yang saya hadapi. Misalnya orang-orang itu udah tuntutan. Iya. Tidak semua orang senang lagu Latin. Iya. Kadang orang senang lagu keroncong. Ya kita harus menguasai keroncong. Kadang orang senang lagu campur sari. Kita harus bisa lagu campur sari. Bahkan ada orang yang senang lagu gambus. Lagu gambus. Pernah nggak Anda terbayang ketika abis nyanyi lagu gambus atau lagu Latin, kita nyanyi lagu gambus. Lagu gambus. Dan itu ditantang orang loh. Coba kamu lagu ini bisa nggak? Ini. Dan itu kita pernah ngalami. Dan saya yakin nggak semua band bisa. Iya. Karena gini, maksudnya ini dalam arti gini ya. Semua orang bisa memainkan lagu apa aja. Tapi taste rasa dari lagu tersebut itu yang sulit didapat. Iyalah. Dan untungnya keluarga saya ini dulunya pesantren. Nah itu. Balik lagi backgroundnya ke situ. Jadi nyanyi lagu religi gambus pun mereka nggak berat. Sama aja sholawatan waktu masih kecil. Cuma sekarang di musik. Cuma dikasih musik aja. Jadi ketika waktu bulan puasa yang lain band-band rock pada nganggur, bro. Alhamdulillah kita masih lancar. Begitu. Guys tuh buat kalian yang musisi ya kan, khususnya seniman yang khususnya musisi ya, bergeraknya di bidang musik tuh. Ini salah satu tips sebenarnya ya kan, bahwa kalian itu jangan terlalu idealis lah. Betul. Ya nggak sih, jangan terlalu idealis. Walaupun ya pasti kesukaannya masing-masing ya kan. Tapi ya boleh lah ya kan untuk mempelajari genre musik yang lain-lain lah ya. Nggak hanya idealisnya sendiri-sendiri. Ya. Oke, wah keren banget. Ini sih keren banget sih. Ya kan ini jadi satu masukan biar apa sih? Biar nggak sepi job, biar nggak sepi panggung. Iya. Oke Om, bicara Arudam, mau tarik lagi ke belakang lagi biasa. Gue sukanya tarik aja ya. Lu yang ngelur ya Dam. Boleh tarik lagi histori belakangnya. Dengar nih ya nggak ada tadi tuh bisikan-bisikan goib. Katanya di generasinya Om nih. Ya. Pernah manggung di satu terminal gitu Om. Oh pernah. Zaman dulu ya. Oh pernah. Iya. Terminal pernah. Itu gimana tuh Om ceritanya? Biasa saja. Biasa saja. Jadi apa? Happy aja. Happy aja. Enggak gini. Kenapa gitu? Karena apa? Apa karena sepi panggung kah? Atau emang mau ya nggak ngerti maksudnya. Jadi ada ceritanya tuh. Ada salah satu pimpinan terminal yang menyiapkan tempat untuk Arudam di situ. Jadi ya hitung-hitung daripada kosong lah waktu ya nyanyi ada di situ. Nah justru di situ banyak orang tahu. Ini musik kok aneh, ini musik kok enak, tapi nggak ribet. Nah gitulah. Jadi banyak keuntungan saya di situ. Wow. Jadi perjalanan musik Arudam ini sangat unik menurut saya. Jadi kalau dibilang mentas dari ngamen sampai ke paling tinggi wakil presiden. Wakil presiden pernah. Gila itu prestasi loh. Itu prestasi. Jadi dari pengamen sampai presiden sudah kita jelajahi. Itu wakil presiden, Mas. Wakil presiden. Pak Yusuf Kala pernah. Wow. Ketika itu Pak Yusuf Kala berulang tahun. Pernah saya tampil. Prestasi ini tuh. Tinggal satu tingkat lagi sebenarnya. RI 1 aja. RI 1 kita belum. Kan tapi kita lihat RI 1 sukanya musik apa gitu. Mudah-mudahan. Masuk ya. Iya dong. Dikulik aja dulu. Dan yang paling ada tantangan sebetulnya Arudam nih waktu tahun-tahun kemarin ya sebelum pandemi itu, Arudam banyak tantangan ketika main di luar pulau ya. Luar pulau. Misalnya di Pulau Lombok ya. Nah, di situ itu ada salah satu latihan gabungan dari TNI, khususnya TNI AL, itu yang mengundang para pimpinan tentara laut ya, komandan dari 36 negara. 36 negara. Itu Arudam di situ
menghibur di situ? Bawain Latin. Oh enggak. Bukan. Lebih berat lagi. Itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Itu kembali Silakan, dari jadi gini, ketika kita dihadapkan oleh audiens yang bermacam-macam itu, kita kan harus bisa merangkul. Iya. 30 negara, ya kita pilih lagunya satu persatu. Satu persatu. Dan kita harus bisa itu. Gokil 30 negara guys, bayangin. Sampai segitu. 36 negara. Cuman tidak bisa semua kita bawa. Iya. Kita paling hanya antara 10 negara ya. Itu pun karena dibatasi waktu lah. Iya, Mungkin 30 tapi negara. aja lah itu satu challenge yang menurut gua gila. Ya. Kalau dibalikin ke gua di posisi itu benar up. Iya, itulah kembali lagi. Iya sih, Ke mental kita. Kita tapi beruntung. itu keren banget, Mas. Asli. Kita beruntung dari basic bawah. Itu Jadi, dia perjalanan beruntungnya kita itunya. memang dari generasi dari kelas bawah pengen naik atas. Jadi dia nggak ada beban sebenarnya. Iya, Arudam ini nggak ada beban. Bener. Ketika dia tampil di kalangan manapun dia nggak ada beban. Gue pengamen. Asli, bener banget. Jadi bener yang dia banget. tampilkan hanya apa adanya. Setuju banget. Tanpa disadari itu malah jadi kelebihan buat kita. Asli, bener. Karena ngebangunnya dari bawah. Dari bawah. Sama sebenarnya gini, analoginya seperti lu lah, ya, si Mr. Dam ini nih, kan, mengawali karirnya, usahanya dari bawah, betul. Ya nggak? Jadi ketika besar, ya, terus lu ketemu tamu-tamu apa segala macam yang bagi customer apa segala macam, lu bisa menyesuaikan, ataupun lu di atas ketemu masalah apa segala macam, lu udah ngerti, karena lu ngejalaninnya dari nol. Betul. Kan gitu ya? Iya, betul. Ya nggak, analoginya seperti itu. Wah gila, keren banget. Wah, terus sampai 36 negara man, walaupun nggak semuanya, tapi kan paling tidak dari pengalaman-pengalaman itu ya kan bisa tahu gitu. Risetnya itu balik lagi riset. Oke, besok kita ngulik negara sini ya. Oke, besok kita ngulik negara ini ya. Itu perjalanannya kan gitu ya kan. Ketemu klien-klien apa segala macam. Waktu itu ditantang ya kita sama panitia. ditantang. Arudam bisa lagu luar. Siap. Lagu apa aja? Macam-macam, benderanya apa aja? Ya saya pilih Prancis bisa. Lagu Timur Tengah bisa. Gokil. Lagu Thailand bisa. Gokil. Jepang bisa. Jepang oke. Siap. Filipin beda. Oke. Gokil man. Ya kalau Indonesia, Malaysia, Brunei itu hampir sama. Hampir sama. Bersama bahasanya. Jadi kita nggak perlu terlalu horor lah ya. Tapi kalau kena lagu Latin misalnya Brazil, harus bisa. Meksiko, bisa, ringan sebetulnya. Ringan, memang makanan kita. Tapi kalau kena lagu Asia, lu bahasa Thailand bro, lu bayangin. Habis gitu lu nyanyi lagu Filipin. Habis gitu lu dituntut untuk nyanyi lagu Jepang. Apa yang nggak melintir di dalam ya? Gokil man, itu gokil banget. Harus siap. Asli itu. Tapi ini ya buat motivasi buat band-band yang lain lah ya. Saya tuh ngeliat banyak di media sosial band-band tuh banyak yang bagus-bagus lah sekarang. Dengan performan mereka yang masih kelihatan seger, masih muda gitu. Saya yakin mereka lebih bagus dari kita. Tapi tetap aja. Cuma yang namanya kelapa, santan itu tetap yang tua, bro. Iya. Nah, Setuju rasa. banget. Jadi bicara masalah musik itu bukan bicara masalah bagus atau enggak, tapi enak apa enggak. Setuju. Jadi tingkatan tersulit dari musik adalah rasa. Betul. Taste. Dan itu yang kita kejar. Jadi bukan kita harus banyak lagu sekian lagu barat. Tapi ketika lu dikasih tantangan, lu bisa nggak nyanyi lagu Thailand? Aduh, gua harus ngulik dulu. Aduh, gua harus ngulik dulu Jepang. Aduh. Nah, itu bukan gitu. Iya. Kalau sekarang gini, kalaupun bisa juga gini. Ngeluarin rasanya itu loh. Nah, itu karena itu pengalaman saya bermusik. Bawain lagu apa? Kalau gua nggak dapet feel-nya, rasanya nggak enak nyanyinya, ya nggak sih? Bener kan? Nggak nyaman gitu. Dan balik lagi ke si penontonnya gitu ya kan. Kalau kitanya udah nggak enak nyanyinya, ngebawainnya walaupun bisa, tapi ngebawainnya nggak enak, pasti penontonnya pun ngerasain men. Tapi itu memang beda ya Elias ya. Apa itu? Kita orang Indonesia, lidah Indonesia.
untuk sama dengan lidah sana itu memang Sulit. sulit. Beda. Bisa. Itu Beda. Tetap, tapi mereka memang orang luar itu lebih memahami lah. Iya, Kayak kita mengerti. Dan mereka bangga. bangga karena Lagu saya dinyanyikan. ketika misalkan kalian main-main ke luar, ke Jepang ada orang nyanyi lagu Bengawan Solo dengan bahasa Indonesia, betapa bangganya. Iya betul. Itu sama perasaannya. Wah gila gokil. Dan perlu dicatat garis bawahnya itu kita adalah seorang pengamen awal. Dan satu lagi, jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Betul. Karena sesuatu hal yang besar itu berawal dari yang Dari kecil. Iyalah. Yo, bener banget, setuju Om. Dari tadi udah ngobrol panjang-panjang. Aus kak. Seret. Oke Om, silakan minum dulu. Alhamdulillah, Mr. Dam Podcast dari pertama, episode pertama kali ya kan kita udah dapat endorse dari Endora, air mineral dari Semarang ya kan, yang punya tagline Segar ini. apa? Beda rasanya. Karena tagline-nya Om, refresh your mind. Yes, Yoi, keren banget nih Endora nih. Arudam berarti punya base camp dong Om. Yoi. Oh punya. Punya, siapa tahu nanti sahabat-sahabat Amsterdam mau main Bener atau banget. gimana. Punya. Tapi di mana tuh Om? Itu di daerah Jakarta Barat, khususnya di tepatnya di Sleepy, Sleepy. Oke, Sleepy benar-benar. di Jalan Esparman. Esparman. Sleepy di jalan Esparman. Iya, siapa tahu sahabat Iya. Amsterdam ya kan, yang emang tertarik atau suka Sharing, ya kan? suka Latin atau gimana bisa manggil. Iya. Apa segala macam. Atau mau ada belajar. Instagramnya Om? Ah, betul. ada lah. Instagramnya ada? Sekarang Boleh kan, kasih tahu Om? zaman digital nih Om. ya. Lupa gue bro. Itu gampang lah. Nah, nanti lah ya. Boleh. Kayaknya lupa kita bro. Oke, gimana? Arudam itu sudah tampil di mana saja Om? Ya itu tadi. Selama dari sejak tahun Banyak. 1987. Sebetulnya paling banyak tuh di militer ya. Militer. Di militer, khususnya di Angkatan Laut, Angkatan Darat, Ya, dan kepolisian ya. ya Kepolisian pada era Kapolri Pak Sutarman. Iya. Tapi kalau sekarang masih eksis di Angkatan Laut, Angkatan Laut. Angkatan Darat di situ. Tapi kalau ada melihat Om kok di kampus Adam Om juga main di wisuda Om. Oh. Nah, ini unik ini. Ini Iya. unik nih. Ini unik nih. Unik, Trisakti. Trisakti nih. Pada saat kerusuhan ya, Ya, berapa tahun berapa? 98. 98. Iya, 98. Itu rektornya kebetulan baru. Heeh. Pak Tobi. Pak Tobing. Pak Tobi. Tobi Mutif ya. Mutis ya, Pak Tobi Mutis itu mau dilantik. Nah, Pak Tobi itu nyuruh karyawan di situ, kamu cari pengamen yang ada di Grogol. Nah, kebetulan ketemu dengan teman-teman saya di situ. Akhirnya saya dibawa ke sana lah. Tim tuh yang nyanyi. Nah, beliau itu sukanya lagu Potong Padi. Saya masih ingat itu. Potong padi. Potong Padi. Bisa nggak lagu Potong Padi? Saya katakan bisa. Nah, di saat pelantikan itu saya nyanyi itu. Terus beliau rupa-rupanya berkenan terus. Nah, lalu setiap ada acara kecil di kampus, Disnatalis, dia tidak lupa ngundang Arudam. Setiap Sampai kita dicap Arudam Sakti Pak ya. Sampai beliau menamakan kamu Arudam namanya saya ganti Arudam Sakti. Nah, Oke. nah ini Ya lu bayangin bro, dari tahun 98 sampai sebelum pandemi ya. Pandemi tahun 2000 kemarin. Selalu. Ya. Itu setiap wisuda itu Wisuda. kita tampil. Iya. wajib tampil. Wajib tampil. Wajib Itu tampil. berapa tahun coba? Jadi home band ya. Iya, Trisakti. ya? bukan Trisakti tidak punya duit ngambil band bukan. Enggak. Itu Bahkan menjadi pernah Trisakti mau disumbang oleh band-band ngetop ya pada Iya. saat itu. Tetap ditolak. Jangan, saya maunya Arudam aja. Ya. Arudam aja. Jadi kalau dipikir Apa sih hebatnya kita gitu loh. Apa hebatnya? Kadang-kadang kita tuh mikir, gue nih hebatnya apa sih kok orang bisa seneng banget gitu loh. Enggak, tapi gini, Terus pikir. si Bapak siapa tadi? Pak Tobi. Pak Tobi itu kenapa bisa nyuruh nyari pengamen di Grogol itu, berarti kan dia pernah melihat dong. Ya. pernah melihat. Ya, itu sebenarnya yang buat gue nilai plusnya adalah orang mendengarkan, tahu dan berkesan. Iya. Ya. Jadi dicari ketika lu berkesan, mendapatkan kesan yang baik, positif, Betul. lu pasti akan dicari orang. Dan Pak Tobi itu
sebetulnya jiwanya peduli ke orang bawah. Peduli ke orang bawah. Jadi Bagus. mungkin satu-satunya rektor yang jabatannya itu terlalu lama Pak Tobi. Betul. Terlalu lama Pak Tobi karena disayang oleh bawahannya. Sangat disayang sama bawahannya. Dia peduli sekali. Ini menurut pengamatan saya. Termasuk paling lama sih Om. paling lama ya. Paling lama. Gitu. Gila, pengen ngobrol lama sih, pengen ngobrol panjang lagi saudara gue sih, asli, pengen banget nih. Menurut gue ya kan ngobrol ini terlalu singkat, kayaknya kita harus ngobrol panjang lebar dan segala macem, tapi yang di sana udah kode-kode ini kan, terakhir karena waktunya terakhir, habis. Pertanyaan terakhir, strategi di masa pandemi Arudam ini harus seperti apa Om? Ketika kita bicara masalah pandemi, semua gerakan di bidang pariwisata selesai. Iya. Iya kan? Yuk. Nggak ada kerumunan. Ya kita larinya, alhamdulillah kita punya jiwa berkarya yang lebih. Kita bisa main, bisa buat lagu, kita bisa main ke YouTube, kita bisa bikin musik. That's it. Dan itu sangat bermanfaat, bro. Yoi. Dan Dan lagi Arudam di masa pandemi masih tampil, cuman tidak full. Dan adanya hanya di private party. Dan kita nggak itu bisa dibatas cuma menyebutkan 4 itu. orang, nggak bisa 7 orang seperti biasanya. Yes, 4 gitu. orang dibatas gitu. Tetap. Dan penontonnya juga nggak banyak, paling ya 10 orang. Arudam nggak banyak penontonnya, antara 20, kalau paling ramai itu ya 50 orang. Iya, itu sebelum pandemi. 50 orang penontonnya. Bahkan pernah Arudam ditonton cuman 4 orang. Nah ini, saya kalau cerita kadang nggak percaya. Jadi yang main Pemainnya 7, yang nonton 4 orang. Nah ini. lucu kan? Hai. Ya itu Aneh, itu aneh keren kan? sih, menurut juga. Tapi yang nonton pejabat dari Amerika. Itu dia tuh. Tamu negara. Sedikit tapi berkualitas ya. Tamu negara, 4 orang. Mendingan gitu. Iya. Sedikit berkualitas daripada kuantitasnya banyak tapi nggak berkualitas. Iya, betul. Keren banget. 4 orang gila. itu yang bahaya. Oke guys, jadi gitu ya kan, ya namanya musisi, ya namanya seniman dituntut untuk kreatif. Betul. Jadi apapun masanya, ya apapun keadaannya, ya kan, apapun situasinya, ya kalian harus tetap kreatif. Betul. Ya enggak. Emang basicnya seniman ya harus kreatif lah, intinya kayak gitu. Kreatif. Jadi, so you guys, ya kan, harus diasah terus kreativitasnya ya kan, biar ketemu masa atau situasi yang sulit kalian masih tetap bisa berkarya. Ya nggak, benar nggak? Betul. Gokil nih, kayak Arudam ini berapa generasi loh dia udah nurunin ke anak-anaknya dan masih eksis sampai sekarang. Ya keren, tepuk tangan dulu buat Arudam. Dan apa satu pesan dari saya, pesannya tuh musik ini adalah anugerah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali dikotori. Iya. siap. Jangan sekali-kali musik ini dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Setuju. Maka di situ akan hancur. Setuju. Pasti hancur. Setuju Tapi banget. kalau tidak dikotori, insya Allah akan jalan terus. Amin. Amin. Cuman itu aja. Tentunya sudah paham kan? Ya. Tentunya Kita sudah nih sesama musisi harus menjaga bahwa musisi itu sebenarnya positif. Positif. Ya. Jangan dibikin jadi negatif. Jangan, Oh, sekali-kali jangan. Keren banget pesennya. Ya. Oke guys, terima kasih udah nonton episode Mr. Ram Podcast kali ini, dan isinya banyak banget, pengalamannya oke banget, dan tadi pesennya yang paling wow, yoi. Jadi kalian terima kasih banget. Udah nonton ya, udah sampai habis nih. Padahal gue masih pengen ngobrol panjang, tapi ya biasalah, editor ini kru kita kurang mengerti. mungkin bisa kita bikin di episode selanjutnya. Kita bikin volume 2 bersama Arudam. Betul. Ya, bener banget. Oke. Thank you udah nonton ya kan, dan jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Mr. Dan Podcast. Just Sit back and chill. Bye.